Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi jami'al anbiya wal mursalin wal malaikati muqarrabin jami'al awliya wa syuhada as-salihin fi masyari'ati ila mawqil barakah yang susu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan pada hadis kedua, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As, beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimun yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Orang penyayang itu disayangi oleh Allah. Maka kesimpulannya adalah irhamu man fil ard, kasihilah, sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, maka malaikat-malaikat yang ada di langit akan memberi kita rahmat. Hadirin rahimakumullah, di sini ada beberapa hikmah. Yang nomor satu adalah bagaimana bentuk kasih sayang kita kepada umat muslim. Ini Syekh Nawawi mengajarkan kita doa yang perlu kita zikirkan, terutama antara sholat sunnah subuh sampai jamaah subuh. Nah, di sela-sela itu kita disuruh banyak-banyak membaca doa. Ini doanya cukup panjang, tapi nanti bisa dicatat, bisa ditulis untuk diamalkan. Di sini Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah bijamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini doa pertama. Jadi mungkin nanti bisa ditulis biar bisa dibaca, karena doanya cukup panjang, kalau dihafal cukup sulit. Allahumma akrim, ya Allah muliakan hadhil ummatal muhammadiyah. Bukannya orang Muhammadiyah, tapi apa? Umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendoakan, ya Allah, ya Allah, bersikaplah dermawan kepada orang-orang yang menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akrim itu artinya dermawan. Jadi Al-Quran disebut Quran Al-Karim karena Al-Quran itu dermawan. Dermawan itu artinya satu kata banyak makna, satu kata banyak pahala, satu kata banyak fungsi. Nah, ini namanya Al-Quran Al-Karim. Maka di sini kalau ada doa, ya Allah muliakanlah umat Nabi Muhammad, salah satu artinya adalah ya Allah bersikap dermawanlah kepada umat
umat Nabi Muhammad SAW. Nah, yang namanya dermawan mesti memberi. Jadi kita mendoakan itu agar umat muslim itu banyak diberi oleh Allah. Lalu yang kedua, bijamili awaidika fid darain, yaitu dengan kemuliaan, kedermawanan baik di dunia maupun di akhirat. Lalu doa ini yang perlu kita tekuni lagi, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma hafad ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Nah, ini doa yang cukup panjang, tapi kalau dibaca sebentar, paling ya nggak sampai 5 menit selesai. Nah, ini dizikirkan antara sholat sunnah subuh sampai pelaksanaan sholat subuh. Jadi minimal kalau setiap hari kita membaca doa ini, berarti kita telah menyayangi umat muslim. Jadi menyayangi nomor 1, menyayanginya dengan mendoakan. Nah, ini berdoa. Satu lagi di sini ada doa, ya Rabbi kulli syai, ya Rabba kulli syai, bi qudratika ala kulli syai, ighfirli kulla syai, wala tas'alni an kulli syai, wala tuhasibni bi kulli syai, wa atini kulla syai. Kalau tadi mendoakan umat muslim, kalau yang terakhir ini mendoakan diri sendiri. Jadi ini ada 3 doa, 3 zikir yang diijazahkan oleh Syekh Nawawi di dalam kitab Nasha'ihul Ibad yang bisa kita amalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, kasih sayang itu bukan hanya terhadap orang yang hidup, terhadap benda mati sekalipun itu juga dapat pahala. Jadi kita menyayangi benda-benda yang tidak berakal sekalipun itu dapat pahala. Malah disampaikan hadirin rahimakumullah, dalam hadis itu dikatakan seperti ini, barang siapa sudah mau memasuki hari kiamat tapi di tangannya masih ada benih tanaman, hendaklah dia menyempatkan diri menanam. Sampai seperti itu. Ini sudah masih kiamat, kita masih disuruh untuk menanam benih. Nah, padahal yang namanya kiamat itu kan genting, tapi Rasulullah saking pedulinya seperti itu. Malah disampaikan seperti ini, kalau kita sudah menanam sesuatu, apapun hasilnya, entah yang makan manusia atau yang makan binatang, dimakan tikus atau apa, itu tetap dapat pahala. Ini tanaman seperti itu. Orang yang meninggal dunia pun disunnahkan di makamnya, di atasnya ditaruh tanaman. Ini di situ ada sodako. Minimal yang pernah saya sampaikan, sodako oksigen itu minimal. Jadi kalau kita nanam tanaman, pasti kita telah sodako oksigen tadi. Karena setiap tanaman pasti mengeluarkan oksigen yang dihirup oleh orang yang lewat. Sehingga kalau kita menanam pepohonan, bunga-bunga atau tanaman di depan rumah kita atau dimanapun, lalu ada orang yang lewat di situ, secara tidak langsung kita sudah ini sodako. Belum lagi sodako dalam bentuk buahnya. Maka saya kira tidak tepat apabila di sejumlah wilayah mungkin karena frustasi harga
tanaman itu anjlok, harga sayur-sayuran anjlok, terus daripada tidak berfungsi akhirnya malah dirusak. Tentu yang demikian kurang baik. Jadi ini yang kedua. Jadi yang dimaksud sayang tidak harus menyayangi manusia, boleh menyayangi makhluk Allah seperti tumbuhan, binatang dan sebagainya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, di sini disampaikan bahwa apabila kita menyayangi makhluk Allah di dunia, maka Allah akan membalas dengan memerintahkan malaikat untuk menyayangi kita. Ini malaikat. Nah, malaikat ini hadirin rahimakumullah, bentuk kasih sayangnya salah satunya adalah menjaga kita dari keinginan buruk. Nah, itu termasuk rahmat Allah. Dalam kisahnya Nabi Yusuf itu ada ayat seperti ini, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu kita ini menyuruh yang buruk. Maka kalau nafsu kita hari ini tidak menyuruh buruk, berarti saat ini kita sedang dirahmati. Dengan pas ada di tempat kerja, di rumah, di masjid atau dimanapun, tidak terbersit keinginan buruk, tidak terbersit nafsu ammaroh, nafsu bermaksiat, lah itu adalah contoh rahmat yang diberikan oleh Allah melalui malaikat. Ini rahmatnya. Jadi oleh Allah dilindungi. Karena hadirin rahimakumullah, salah satu yang membuat nafsu itu sulit dihadapi adalah nafsu itu seperti anak-anak. Kalau menginginkan sesuatu, dia tidak mau diganti. Jadi kalau ada anak kecil minta permen, kita kasih uang senilai permen, dia tidak mau. Karena maunya adalah ya permen tadi. Sama nafsu juga demikian. Kalau kita sudah nafsu, misalnya benci pada seseorang, pokoknya kalau ini apapun ya benci, pokoknya tidak mau diganti. Nah, yang seperti ini perlu kita berdoa banyak tadi menyayangi orang lain. Semoga dengan menyayangi tadi kita oleh Allah dilampahi rahmat. Lalu yang keempat, hadirin rahimakumullah, rahmat itu ada dua makna. Tidak mesti yang namanya rahmat itu lembek, tidak mesti. Jadi rahmat itu belum tentu lembek. Ada orang tegas kepada anaknya, sebelum subuh sudah dibangunkan, pagi-pagi sudah dipaksa bangun untuk sholat. Nah, ini bentuk kasih sayang. Jadi ini namanya bukan berarti terus biarkan anaknya tidur. Nah, ini saya sayang anak, maka anak kalau pas terlelap tidur saya biarkan. Dan seperti ini malah bukan sayang, itu bisa jadi malah menjerumuskan. Jadi salah satu bentuk kasih sayang itu adalah kita bersikap tegas kepada anak, asalkan ketegasan tadi bisa berdampak yang positif. Tidak boleh memaksa. Pernah saya sampaikan, ada cara dalam pendidikan itu memaksa tanpa kelihatan memaksa. Apa itu? Membiasakan. Kalau anak kita biasakan bangun sebelum subuh, mungkin awal-awal terpaksa. Tapi lambat laun kalau sudah terbiasa, maka tidak ada paksaan untuk. Ini namanya kita memaksa anak tanpa terkesan memaksa. Yaitu dengan cara membiasakan. Nah, ini pembiasaan. Lalu yang kedua maknanya, di dalam rahmat itu ada unsur proaktif, tidak pasif. Rahmat itu artinya proaktif. Saya kok kasihan sama pengemis, tapi nggak ngasih apa-apa, itu namanya bukan sayang.
Jadi kita hanya melihat orang, hanya merasa kasihan, tapi nggak ngapa-ngapain. Dan yang demikian ini namanya bukan rahmat. Di dalam doa kita, Rabbil firli warhamni, kan gitu, ada seperti itu. Atau seperti ini, doa kita kepada orang tua, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Irham itu artinya tadi sebuah tindakan, bukan hanya sekedar perasaan. Nah, kalau perasaan ini ya, jadi intinya kalau kita menyayangi sesuatu, maka berbuat yang proaktif menyangkut sesuatu tersebut. Ini beberapa makna. Bahkan di dalam satu kasus, saking kita disuruh sayangnya kepada umat muslim, itu sampai-sampai kalau ada umat muslim bersin, itu kita disuruh mengucapkan doa. Ya, kenapa? Ya kamu. Kenapa? Hadirul rahmatullah. Ini saking senangnya kita melihat orang muslim sehat. Orang bersin itu tanda orang sehat. Kenapa kok tanda orang sehat? Karena dengan bersin itu banyak zat-zat yang buruk, zat yang negatif dalam tubuh ikut keluar. Nah, dengan adanya bersin, maka zat-zat yang buruk tadi dikeluarkan. Karena zat yang buruk tadi dikeluarkan dari tubuh, maka insya Allah tubuhnya akan menjadi semakin sehat. Nah, ketika kita melihat orang muslim sehat, kita mendoakan yarhamu, mendoakan, ikut senang. Jadi bukan malah ikut senang. Nah, ini contoh bentuk kasih sayang Islam kepada umat itu sampai pada bentuk seperti itu. Contoh yang lain disampaikan oleh Imam Al-Ghazali masalah kasih sayang ini, misalnya ketika ada anak kecil yang dia tidak mampu untuk makan minum sendiri, gak mampu bekerja, tapi oleh Allah justru kita yang melihatnya, ini oleh Allah dikasih ainir rahmah. Kita kalau lihat anak kecil, kalau kita normal pasti muncul rasa kasih sayang. Lihat anak, walaupun itu bukan anak kita, anak orang lain kok nangis, lapar, muncul apa? Munculnya perasaan sayang itu adalah bentuk perhatian Allah kepada manusia, sehingga setiap melihat anak kecil yang muncul adalah ainir rahmah, pandangan kasih. Kecuali yang abnormal. Kalau abnormal itu kayak ibu membuang bayinya sendiri, ya, seperti ini sudah di luar fitrah dan seperti ini. Tapi normalnya manusia, lihat anak kecil itu muncul rasa sayang. Nah, ini bentuk-bentuk perhatian Allah. Ini bentuk perhatian Allah kepada manusia. Termasuk kalau ada kita sakit, otomatis orang yang melihat kita ini muncul pandangan sayang juga. Mungkin kita yang biasanya galak kepada anak, tapi kalau pas anak sakit, ya mungkin tidak akan muncul kegalakan tadi, nggak akan muncul. Nah, tiba-tiba kalau kita lihat orang sakit, itu muncul apanya? Muncul kasih sayang. Kenapa kok muncul kasih sayang? Karena ketika orang sedang sakit, dia banyak membutuhkan bantuan orang lain. Nah, orang lain tadi oleh Allah sudah diinstal, sudah dikasih perasaan sayang. Sehingga di satu sisi orang sakit butuh bantuan, di sisi orang yang sehat muncul keinginan untuk membantu. Nah, ini namanya bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Syekh Ali Jum'ah ketika menjelaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, beliau itu ngasih contoh ketika Rasulullah dihadapkan pada dua pilihan, Rasulullah selalu memilih yang paling mudah. Nah, ini adalah bentuk kasih sayangnya Rasulullah kepada umat beliau. Jadi kasih sayangnya Rasulullah ke umat beliau itu apa? Ajaran-ajaran beliau itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul
Nggak sulit. Ajaran Islam itu nggak sulit. Sholat itu pada dasarnya nggak sulit, puasa pada dasarnya nggak sulit, zakat. Kalau kita bandingkan zakat, seandainya kita punya uang 1 juta, itu zakatnya cuma 25.000, seperempat puluh, saking kecilnya. Nah ini kalau sampai sekecil ini, kalau kita tidak mau, berarti yang salah bukan pada ajarannya, tapi ya pada diri kitanya kayak tadi. Sama sholat ini kalau ditotal dari 24 jam pelaksanaan sholat 5 waktu nggak sampai menyita 1 jam. Kalau ditotal 5 waktu tidak sampai 1 jam. Taruhlah 1 rakaat 1 menit atau 2 menit saja, itu saja tidak sampai 1. Jadi ini sedikit asli, tapi tadi balik ke orangnya masing-masing. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, ini masuk hadis yang berikutnya. Ada riwayat dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minha. Ada 2 hal yang utama yang tidak ada yang mengunggulinya. Yang nomor 1 adalah al-imanu billah. Yang kedua wan naf'u lil muslimin. Nomor 1 iman. Lah ini yang nomor 1. Seringkali kita ini mungkin merasa Mungkin merasa kurang atau merasa iri kepada orang-orang lain, padahal kita memiliki iman. Ini nomor 1 ya. Nomor 1 adalah selama kita memiliki iman, maka seharusnya kita tidak wajar untuk iri hati. Kenapa? Karena harta paling tinggi dalam pandangan Islam kita sudah memiliki. Jadi contoh, misalnya ada bos perusahaan punya banyak sekali pabrik, punya banyak sekali toko, karyawan, tapi ternyata statusnya non-muslim. Sedangkan di satu sisi kita terbatas secara ekonomi, tapi punya satu nilai namanya Islam. Kita iman. Maka kalau ditimbang bobotnya iman sama bobotnya harta, itu tidak jauh sekali. Maka di sini hadirin rahimakumullah, selama kita punya iman, seharusnya sudah tidak sampai kita iri hati kepada orang lain. Di dalam hadis misalnya, kita baru boleh iri hati kalau keduniaan itu dipakai untuk keimanan, itu boleh iri. Ada orang punya kecerdasannya dipakai menghafalkan Quran dan dia tiap hari baca Quran, itu kita boleh iri. Saya iri kepingin punya anak seperti itu. Dia hafal Quran, tiap hari membaca. Yang kita iri bukan kecerdasannya, tapi tadi penggunaan kecerdasannya untuk nilai-nilai keimanan. Yang kedua, Rasulullah membolehkan kita iri hati pada orang kaya yang suka berderma. Ini ada orang kaya tapi berderma. Yang kita iri apa? Dia kaya dan melakukan nilai-nilai keimanan, namanya kedermawanan. Jadi yang kita iri ini bukan kekayaannya, tapi tadi kedermawanan. Kok ada orang kaya tapi dermawan? Karena hadirin rahimakumullah, zaman sekarang ini ada istilah itu, kalau dalam Al-Quran itu ini, ana aktsaru minka mala. Kecenderungan orang kaya sekarang ini, kalau dalam surat Al-Kahfi dikatakan ana aktsaru minka mala, saya lebih banyak hartanya dari kamu. Maka sekarang muncul istilahnya itu flexing. Flexing itu apa? Memamerkan kekayaan. Pamer saldonya, pamer apanya, pamer. Ya, ini yang dipamerkan. Yang seperti ini tentu kita tidak wajar iri hati tadi.
Nah, ya, karena seperti memamerkan harta ini bukan nilai-nilai keimanan, sehingga kita tidak perlu merasa iri. Kita baru boleh iri kalau ada orang kaya dan dia menunjukkan kekayaannya tadi untuk nilai-nilai keimanan. Itu kita baru boleh iri hati. Lalu yang kedua, wa a'azzu nafaro. Banyak orang kaya zaman sekarang menggunakan kekayaannya bukan untuk nilai-nilai keimanan, tapi ingin dapat jabatan. Wa a'azzu nafaro. Aslinya sudah kaya raya, tapi masih kepingin jabat, kepingin jadi ini, kepingin jadi itu. Padahal biaya politik itu tidak murah. Biaya politik itu tidak murah, bisa miliaran. Padahal uang miliaran atau biaya politik tadi seandainya digunakan untuk bantuan tunai itu jauh lebih maslahat. Satu lagi hadirin rahimakumullah, kalau menurut hadis potensi pejabat itu 2:1. Potensi pejabat itu 2:1. 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Jadi peluangnya jadi pejabat itu tadi 2:1. Kalau di situ ada 3 pejabat, yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Ini saking beratnya kalau jadi pejabat atau pemimpin. Nah, ini sulitnya. Makanya hadirin rahimakumullah, selama kita punya iman, ini berarti kita punya harta yang paling berharga, yaitu iman. Lalu yang kedua, wan naf'u lil muslimin. Karena Islam bukan agama yang melangit, maka ada unsur-unsur yang membumi. Ini kata kuncinya, bermanfaat. Apa bermanfaat itu? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, itu bermanfaat. Definisinya bermanfaat itu apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa yang oleh Allah diberikan kepada kita, itulah yang kita bagi. Nah, itu namanya manfaat. Kita oleh Allah misalnya dikasih ilmu, bagaimana jadi manusia yang bermanfaat? Ya ilmunya yang diberikan ke orang lain. Kalau kita oleh Allah dikasih tenaga, maka tenaganya yang diberikan kepada orang. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah, kok kita berikan ke orang lain, itu namanya kebermanfaatan. Dari sini hadirin rahimakumullah, yang namanya kebermanfaatan itu bisa jadi contoh yang sering saya pakai seperti ini. Ada seorang pemilik perusahaan, bisa jadi dia jarang bertetangga. Walaupun di satu sisi dia jarang bertetangga, tapi karena dia punya perusahaan, begitu banyak karyawannya ini, sesungguhnya yang demikian ini orang yang bermanfaat. Kenapa? Karena banyak orang yang hidupnya berdasarkan dari hasil gaji dari orang tadi. Jadi contoh lagi yang saya kasih contoh lagi, misalnya kayak ahli vaksin. Kalau zaman kemarin ini ahli vaksin. Yang namanya ahli vaksin itu hari-harinya itu ada di lab. Setiap hari ada di mana? Di lab. Mungkin mulai pagi sampai sore ada di lab. Sehingga bisa jadi jarang, tapi begitu nanti menghasilkan vaksin, maka muncullah kebermanfaatan. Jadi kebermanfaatan itu tergantung sama apa yang oleh Allah dititipkan kepada kita, itulah yang nanti kita berikan ke orang lain. Ini namanya kebermanfaatan. Ini namanya manfaat. Hadirin rahimakumullah, di sini ada istilah bil muslimin, tapi nanti ada keterangan ayat yang lain. Kebermanfaat itu ya khairun nas anfa'uhum linnas, bukan hanya dibatasi oleh orang muslim, tapi bisa bermanfaat kepada banyak orang.
Di dalam kitab Ihya Ulumuddin disampaikan sampai seperti ini. Barang siapa bertafakur, yang tafakurnya itu dalam rangka ketaatan, maka tafakurnya tadi mendatangkan pahala. Contoh, kalau misalnya ada takmir masjid ini kok berpikir keras bagaimana caranya agar masjid ini tetap semarak, agar masjid ini tetap banyak jamaahnya, maka yang demikian ini contoh tafakur yang berpahala dan ini bermanfaat. Ini beberapa kemanfaatan. Jadi di sini disampaikan di sini dikasih contoh bil maqol dengan ucapan, manfaat dengan ucapan. Seorang ibu, seorang ayah nasihati anaknya, itu termasuk bermanfaat. Yang kedua bilja, dengan jabatan. Mungkin ketika orang menjabat sesuatu lalu mempermudah orang muslim untuk dapat akses bantuan, nah ini termasuk berpahala. Kebijakannya itu didukung, ini yang positif itu didukung, itu juga berpahala. Jadi ada istilahnya tanda tangan yang berpahala. Jadi amal solehnya pejabat itu bukan sholat duha, tapi tanda tangan. Tanda tangannya ini berdampak baik, lah ini namanya berpahala. Yang ketiga bilmal, boleh dengan harta. Lalu yang keempat bilbadan, dengan badan. Bagaimana kalau kita masih sulit untuk bermanfaat? Nah ini ada solusinya. Man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Kita masih belum pada posisi mampu memberi manfaat orang lain. Lalu apa yang kita lakukan? Ini standar minimalnya. Barang siapa memulai hari tanpa ada keinginan mendolimi orang lain, maka dosa-dosanya diampuni. Minimal kita memulai hari jangan punya keinginan mendolimi apa? Mendolimi orang lain. Ini mendolimi orang lain. Lalu yang lain di sini disampaikan waman asbaha yanwi nusratal madlum wa qada'a hajatil muslim kanat lau ka'ajri hajatil madlurin. Siapa yang memulai hari dengan niatan menolong orang yang dizalimi atau memenuhi kebutuhan orang lain, maka dia memiliki pahala seperti haji mabrur. Kalau tadi nomor 1 jangan terbersit niatan berbuat zalim. Lalu yang kedua apa? Punya niat membantu orang yang dizalimi. Jadi kalau kita ada misalnya nih, kok ada orang-orang yang dizalimi, kok hari ini kita ingin membantunya, maka menurut hadis tadi kita memiliki pahala seperti haji mabrur, termasuk memenuhi atau menghilangkan kesedihannya. Di dalam lanjutan hadis disampaikan ahabbul ibad ilallah anfa'un nas linnas. Hamba Allah yang paling dicintai adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Wa afdalul a'mal idkhalu surur ala qalbil mu'min. Ini yang kedua. Amal yang terbaik adalah membahagiakan orang lain. Jadi jangan bermain-main sama anaknya, itu termasuk bagian dari pahala yang besar. Nggak kalah pahalanya dengan sholat sunnah, dengan sedekah, nggak kalah. Jadi family time atau waktu keluarga yang membuat keluarganya seneng, 1 menit, 1 jam, berapapun yang kita habiskan, di mana anak merasa senang gembira, itu berpahala. Dan tentu tidak harus namanya gembira
itu bukan berarti menurut selera kita, tapi ya sesuai dengan selera yang bersangkutan. Bisa jadi menurut kita, oh, anak saya ini gembira kalau saya kasih uang. Tapi ternyata menurut pandangan anaknya, saya lebih gembira walaupun tidak dikasih uang tapi ditemani bermain. Mungkin dalam kasus ini justru yang membuat dia gembira bukan uang, malah ditemani untuk bermain. Maka yang demikian ini yang kita fokuskan, apa yang kira-kira membuat gembira. Dari sini bisa dipahami, apapun yang kita lakukan kok membahagiakan pasangannya, membahagiakan anaknya dan siapapun, maka itu masuk kategori amal yang terbaik, afdholul a'mal. Lalu di sini di yang lain adalah yaqrudu anhu ju'an. Bagaimana contohnya? Nomor 1 adalah membantu orang lain tidak kelaparan. Mungkin kalau kita sering mengakses jalan raya, di situ kita ketemu pengemis atau supel tas dan yang lain-lain. Kok tujuan kita ngasih tadi ingin mereka biar dipakai makan, terlepas apakah benar-benar dipakai makan atau tidak, nah ini kita sudah dapat paham. Nah, dari segi pemberi, dalam hadis dikatakan seperti ini, apabila kamu melihat pengemis, sekalipun dia pakai emas-emasan yang banyak, tetap kita disuruh memberi. Ini kalau dari segi siapa? Dari segi kita. Tapi kalau dari segi pemberi, dari segi yang si pengemis, barang siapa menjadikan tanda kutip itu pengemis sebagai profesi, itu ya ada ancaman-ancaman dosa. Kalau dia, karena dalam Islam itu yang aslinya mengemis itu ketika butuh. Dari sini kalau ada pengemis tidak butuh tapi menjadikan dia profesi, akhirnya apa? Pengemisnya penghasilannya lebih dari UMR, lebih kaya dari si pemberi. Nah, yang demikian ini masuk ancaman hadis. Orang yang meminta padahal dia tidak butuh, ini yang dapat ancaman-ancaman di dalam hadis. Jadi masing-masing ada sisi hadisnya. Yang pengemis hadisnya ini, yang pemberi hadisnya. Tapi kalau kita yakin uang yang kita berikan tadi dipakai untuk maksiat, misalnya dipakai untuk beli miras, maka kita tidak boleh memberi. Karena di dalam kaidah dikatakan kalau kita memberi memberi alat bantu untuk kemaksiatan, ya kita seperti orang yang seperti pelaku kemaksiatan itu sendiri. Lalu yang kedua, yakshifu anhu karban, membantu orang tidak lagi bersedih. Mungkin dengan cara menerima curhatannya, mungkin dengan cara asalkan tadi membahagiakan dan membuat orang bahagia. Jadi membuat orang bahagia itu bisa jadi tadi dia ada menjadi pendengar atau yang lain-lain lah. Banyak cara untuk membahagiakan orang. Satu lagi di sini ini yang cukup sulit, membantu orang lain melunasi hutangnya. Nah, ini yang cukup sulit. Ini sudah punya hutang dibantu. Nah, kalau kebetulan kita yang punya hutang, ya dalam fikih itu ada istilah suluh. Jadi dalam fikih itu ada istilah suluh. Suluh itu ada dua, suluh pengurangan, suluh pembebasan. Kalau ada orang punya hutang ke kita, lalu dia mengaku nggak mampu bayar, kok kita ngasih suluh, itu artinya ya sudah, kamu nggak usah bayar 100%, bayar 50% saja. Itu namanya suluh. Termasuk aslinya kamu janjinya itu bayar 1 bulan, saya kasih tambahan tenggat waktu, itu tidak masuk. Kalau yang paling bagus, wa antasaddaqu khairul lakum, membebaskan suluh ibro, suluh dibebaskan 100%, ini sudah, itu saya anggap sebagai sedekah. Nah, ini menurut para ulama, mana yang lebih berpahala, sedekah atau kamu hutangi? Ya rata-rata ulama memahami
menghutangi itu lebih afdol daripada sedekah. Karena kalau sedekah tidak mesti yang kita kasih sedekah butuh, tapi kalau hutang itu rata-rata yang hutang itu punya rasa butuh. Dan bahasa Al-Quran pun, tapi satu yang mungkin kita sering salah, man dzalladzi yuqridullah qardhan hasan, siapa yang mau menghutangi Allah. Kadang ini kita siap hutang untuk kebutuhan konsumsi, tapi nggak siap untuk hutang membeli binatang kurban. Itu kadang nggak siap. Padahal namanya membeli binatang kurban ini syariat saya rela hutang untuk beli kurban. Kenapa? Saya ingin mengagungkan syariat. Kalau untuk membeli televisi saya berani hutang, masa untuk membeli tadi binatang kurban tidak siap untuk ini sama. Ini diartikan seperti itu. Ada syariat-syariat Islam itu yang membutuhkan hutang. Mungkin kayak pendiri pondok, pendiri madrasah, takmir masjid, itu terkadang mereka hutang. Tapi hutang-hutang untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah, TPQ dan yang lain-lain, itu namanya bukan hutang pribadi, tapi menghutangi Allah. Nah, ini namanya menghutangi Allah itu seperti itu, yaitu hutang tapi dalam rangka untuk menegakkan, mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi sebagai penutupnya, kalau tadi adalah yang baik, sekarang yang buruk. Wa khoslatani la syai'a akhbatu minhuma. Dan ada dua hal yang sangat buruk, tidak ada yang lebih buruk lagi, adalah asyirku billah. Nomor satu syirik, yang kedua wadurru bil muslimin, berbuat buruk kepada orang muslim. Dalam hadis disampaikan, sungguh celaka siapa ya Rasulullah? Yaitu seorang tetangga yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan. Sampai seperti itu. Nah, yang namanya gangguan ya macam-macam. Bisa gangguan dari ucapan, dari perbuatan dan yang lain. Minimal kalau kita masih belum bisa memuji, ya jangan mencaci. Kalau kita masih belum bisa berbuat baik, minimal jangan menyakiti. Karena dalam definisinya orang muslim adalah al-muslim man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Orang muslim definisinya adalah orang yang membuat orang lain selamat dari gangguan ucapan maupun perbuatan. Ini beberapa materi. Adapun untuk masalah syirik, ini materinya luas, tapi di dalam pengertian kita, syirik ini adalah menyembah selain Allah. Kata menyembah, kata kuncinya menyembah. Maka kalau tidak dalam konteks menyembah, sekedar menghormati, pasti bukan syirik. Kita hormat bendera itu tidak menyembah bendera. Kita hanya sekedar apa? Namanya hormat bendera. Ini bukan berarti sama seperti kita menghormati guru, menghormati wali, itu tidak menyembah wali. Karena di dalam kisahnya Nabi Yusuf pernah disampaikan, Nabi Yusuf itu sampai sujud di kaki orang tuanya. Jadi waktu sungkem itu memang orang tuanya dalam posisi lebih tinggi dibandingkan si anak. Dan mungkin bagi sebagian kelompok itu dianggap sebuah tindakan apa? Kesyirikan, gara-gara dianggap itu. Padahal kita perlu membedakan mana yang ikram, yaitu tujuannya menghormati, dan mana yang tujuannya untuk menyembah. Syirik itu konotasinya angtak budallah wa angtak budu illa iya. Bahwasanya jangan menyembah kecuali hanya kepada. Berarti kalau hanya sekedar mengagumi, menghormati, mengagungkan, tidak sampai tingkatan menyembah, itu tidak sampai tingkatan syirik. Saya kira itu.
Monggo silakan kalau ada yang selain masalah yang tadi disampaikan, mungkin bisa tema-tema yang lain termasuk tentang fikihmu. Monggo. Angkat tangan. Ini siap peluntur. Apabila ada yang ditanyakan, monggo. Ibu, monggo. Siapkan. Enggak, kalau ada Tuas mawon. Monggo. oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahfud dan Ustaz ini bertanya fikih tadi ya, khususnya di bab zakat ya, baik zakat mau zakat ya, itu misalkan kepada keluarga itu bagaimana? Keluarga itu batasannya sampai nanti sebenarnya. baik. Nomor satu, kalau masalah zakat itu standarnya standar asnaf. Standar asnaf itu memang mustahik yang sudah ditentukan dalam Quran. Jumlahnya sekarang tinggal 7. Walaupun secara praktek bisa jadi lebih sedikit lagi, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, gharim, ibnu sabil, sabilillah, itu beberapa selain yang budak. Itu definisi. Maka apabila keluarga masuk salah satu dari kategori 7 tadi, gharim termasuk, boleh dikasih keluarga. Kita punya keluarga jauh, syaratnya satu, keluarga tersebut bukan orang yang wajib kita nafkahi. Jadi ya, misalnya ya kita tinggal jauh dengan orang tua sudah tidak kita nafkahi dan kebetulan statusnya miskin, maka kita kalau punya zakat mal boleh diberikan ke orang tua karena sudah tidak tinggal satu. Karena status zakat itu yang penting jangan diberikan orang yang wajib kita nafkahi. Kalau kita sudah lepas, hidup tidak serumah, sudah hidup mandiri secara ekonomi, kok kebetulan satu pihak ini tergolong salah satu asnaf zakat, misalnya fakir miskin, ya boleh dikasih. Ya, jadi standarnya itu nomor satu dia masuk asnaf, yang kedua tidak tinggal serumah atau wajib kita nafkahi. Ada yang tidak tinggal serumah tapi setiap bulan itu nafkahnya dari si anak, ya tidak boleh ya, karena dalam kasus ini justru dia yang perlu menzakatkan si orang tua. Ada orang tua sudah tidak tinggal serumah dengan anak, tapi setiap bulan keseharian dia itu berdasarkan kiriman dari si anak, maka dalam kasus ini tidak diperbolehkan. Ini dalam masalah itu. Terus Zakat mal juga sama ya? sama gitu, sama. Zakat mal sama zakat fitrah itu sama. Aturannya sama. Karena zakat yang beda niku di luar zakat. Kalau di luar zakat itu bebas, urusannya lebih bebas, lebih fleksibel, termasuk kayak diberikan ke non muslim masih dibolehkan, kayak sodako masih. Sampai usia berapa seorang ibu bisa menjadi imam sholat anak laki-lakinya? Pada dasarnya anak itu kan ini sebenarnya lebih ke arah latihan ya, bukan dalam arti sholat yang jamaah murni. Karena di dalam fikih kita ketahui salah satu prasyarat imam itu adalah laki-laki mengimami perempuan. Sehingga kalau seorang ibu imami anaknya, kapan sahnya? Ya ini hanya sekedar untuk apa? Untuk latihan. Nah, untuk latihan ini saya kira tidak perlu niat imaman lillahi ta'ala. Ya sudah, pokoknya niat karena yang si anak kamu makmum ke saya. Tapi karena di satu sisi
imam itu tidak wajib niat sebagai imam, kecuali dalam kasus misalnya sholat Jumat. Karena kalau dalam sholat Jumat ini masuk hitungan, maka imam perlu niat imaman lillah. Tapi kalau kayak sholat fardu dan yang lain-lain, tidak harus niat imam, tidak apa-apa. Karena yang wajib itu makmum, yang wajib niat jadi makmum. Jadi yang lebih aman seorang ibu yang niat biasa. Tapi sebelum memulai sholat menyuruh anaknya, kamu makmum saya. Karena tujuannya semata-mata untuk pendidikan, pembelajaran. Ini pembelajaran. Jadi kalau fikih madzhab Syafi'i, laki-laki tidak boleh diimami oleh perempuan, tidak boleh diimami oleh perempuan. Ini apa ya? Ini aturan-aturan yang tidak harus selalu kita rasionalkan. Memang ada aturan seperti ini. Ini sama seperti dalam kehidupan kita. Ada aturan-aturan yang nggak bisa dirasionalkan. Contohnya, kenapa kok pemain basket itu 5 tidak 6? Kita nggak bisa jawab. Apa jawabannya? Aturannya memang 5. Sepak bola kenapa 11 nggak 12 saja? Kita jawabnya pasti satu. Aturannya memang demikian. Jadi ada hal-hal dalam kehidupan kita itu yang nggak bisa diapakan, nggak bisa dirasionalisasikan. Itu namanya ta'abbudi. Ta'abbudi itu ada hal-hal yang kita tidak bisa merasionalkan, lalu ya kita terima seperti ini. Ini yang pertama. Ini jadi untuk seorang ibu, kalau berarti kapan batasannya? Ya kalau sudah balik. Malah kalau sudah tamyiz itu usia 7 tahun, dan ini malah kalau bisa, kalau anaknya fase, ya anaknya ya jadi imam sudah boleh. Dulu ada golongannya Ibnu Abbas, masih kecil-kecil itu sudah apa? Ngimami, kenapa? Bacaannya sudah fase. Ini tapi yang lebih aman tadi, yang lebih aman dia nunggu sampai balik. Ini baru dijadikan imam. Balik itu standarnya, kalau standar usia ya 15 tahun kalau laki-laki. Bagaimana cara istiqomah dalam ibadah? Pertama saya kira di dalam istiqomah ibadah ini kalau kita pakai metodenya Imam Ghazali itu istiqomah ibadah itu beliau ada 6 tahap. Tapi ini cukup banyak, tapi saya singkat. Ada 6 tahap. Istiqomah ibadah itu ada 6 tahap. Nomor 1 namanya musyarokoh. Musyarokoh itu artinya setiap pagi ngikat komitmen. Setiap pagi itu niat komitmen. Hari ini kita ini ngikat perjanjian dengan 7 anggota badan yang berpotensi maksiat. Kita ini punya 7 anggota badan yang punya potensi maksiat. Mata, telinga, lisan, mulut, lalu apa ini perut, kemaluan, kaki. Ini sama ada tangan, kaki. Jadi tangan, kaki, perut, kemaluan, lisan, mata, telinga. Nah ini ada 7. Nah ketika setiap pagi kita punya komitmen, wahai mata, hari ini kamu jangan lihat yang buruk, lihatlah yang baik. Jangan dengarkan yang buruk, dengarkan yang baik. Ini cara. Jadi seolah-olah setiap pagi kita mengikat kontrak. Ini setiap pagi mengikat kontrak, memperbaiki dunia, memperbarui niat tiap hari. Baru yang kedua itu setelah kita musyarokoh namanya muraqabah. Muraqabah ini mengawasi. Karena tangan ini punya potensi maksiat, maka yang kita lakukan itu diawasi. Bagaimana cara mengawasinya? Yaitu apakah yang sedang kita lakukan ini sesuai syariat apa tidak. Kalau sesuai berarti ya namanya ibadah. Kalau nggak sesuai namanya bukan ibadah. Ini ada namanya muraqabah. Lalu yang ketiga ada namanya mu'aqabah. Mu'aqabah ini artinya menghukum. Kalau kita melakukan kemaksiatan pada hari ini, muhasabah ini artinya totalan. Nanti kalau sudah malam totalan. Hari ini apakah lebih banyak maksiatnya atau lebih banyak
taatnya itu selalu totalan. Biasanya kalau jam kita isi maksiat itu menurut Imam Al-Ghazali kalau dibuat gambarnya warna hitam. Jam 8 ini warna hitam karena maksiat, jam 9 warna putih karena taat. Nah, kalau nggak ngapa-ngapain kayak tidur kosong, nggak ada warnanya. Ini katanya Imam Ghazali diilustrasikan kayak gitu. Jadi kalau jam-jam yang kita pakai taat warnanya putih, jam yang dipakai maksiat warnanya hitam, yang nggak dipakai apa-apa itu mubah. Kayak mungkin tidur, makan yang di situ nggak ada unsur ibadahnya, nggak ada unsur maksiatnya, sekedar perkara mubah dan nggak ada warna. Lalu kalau sudah totalan mu'aqobah ini artinya menghukum. Nah cara menghukum itu salah satunya sedekah. Cara menghukum hari ini saya maksiat, berarti maksiat saya sekian jam, saya kompensasi sedekah sekian. Tapi ini bukan cuci bukan ini ya Pak, orang habis money laundry gitu, bukan gitu. Ibaratnya orang yang dibuat contoh kan itu, korupsi itu umroh sebelum korupsi dan setelah korupsi, karena ada hadis apapun yang dilakukan di antara dua umroh diampuni oleh Allah. Dalilnya hadis itu, apapun yang dilakukan oleh orang di antara dua umroh adalah diampuni oleh. Akhirnya tadi ini yang tidak boleh. Dulu Sayyidina Umar itu pernah tidak sholat jamaah asar karena merasa menyesal menjual tanah beliau. Ini sebagai kompensasi karena saya telat tidak jamaah asar, jual tanah di sedekahkan. Padahal sekali tidak. Kalau kita ya bangkrut sebenarnya. Nah ini tadi sedekah, pakai sedekah. As-sedekah itu takfaul. Kenapa? Karena khawatirnya dosa tadi berubah menjadi azab. Nah sebelum dosa menjadi azab, tadi as-sedekah itu takfaul. Nah ini namanya mu'aqobah, mendenda diri sendiri karena telah berbuat. Nah dendanya berupa sedekah. Lalu yang kelima mujahadah. Nah, mujahadah ini berarti apa? Cari tokoh-tokoh yang bisa kita teladan. Bisa dengan mendengarkan pengajian, membaca, melihat apapun itu yang kalau kita melihat tumbuh motivasi. Dan saya yakin kalau di rumah kita misalnya ada kisah-kisah orang-orang baik, kok pas kita lagi minim semangat kita baca, insya Allah di situ akan muncul motivasi baru. Nah, ini namanya. Lalu yang terakhir itu disebut dengan mu'atabah, yaitu jangan pernah merasa sudah beres, selalu merasa ada yang kurang. Alhamdulillah saya sudah bisa sholat tapi belum jamaah. Alhamdulillah saya sudah jamaah tapi belum di masjid. Alhamdulillah sudah jamaah di masjid tapi belum khusyuk. Alhamdulillah sudah khusyuk tapi terus belum. Jadi setiap di satu sisi kita mensyukuri, tapi di sisi lain masih merasa kurang. Nah dari sini berarti apa? Selalu ada hal yang bisa diperbaiki. Ini tips-tips istiqomah yang disampaikan di dalam kitab Ihya. Ada 6 langkah tadi. Bagaimana kalau suami tidak mampu dan zakat fitrah suami dan anak dibayarkan istri? Ya nggak apa-apa, ini satu ya karena satu keluarga. Secara pada dasarnya zakat fitrah itu kan syaratnya ada 2. Nomor 1, dia menemui bulan Ramadan dan Idul Fitri. Jadi kalau ada anak lahir waktu asar sebelum takbiran, sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah karena dia menemui Ramadan sama menemui Idul Fitri. Lalu yang kedua, mampu, memiliki kemampuan uang ini yang nanti diperkirakan zakat fitrah itu untuk 4 hari, umumnya 4 hari. 2,5 kilo itu diperkirakan bisa dipakai selama 4 hari. Jadi paling tidak dalam momen lebaran selama 4 hari itu orang tidak sampai kelaparan. Maka siapapun yang memenuhi syarat itu wajib zakat fitrah. Nah termasuk dalam konteks ini
suami yang tidak mampu dia menjadi mampu karena mendapatkan bantuan dari istrinya. Ya, dari sini ya boleh-boleh saja secara hukum seorang, apalagi di dalam ayat Al-Quran itu juga diperkenankan fakulu minha fakulu hani amariha. Jadi kalau seorang istri memperkenankan hartanya digunakan oleh suami, maka hukumnya tidak apa. Ini kasusnya tentang mahar. Jadi ada suami ngasih mahar, lalu suami butuh modal kerja, maharnya tadi ditarik lagi untuk dibuat modal kerja. Kalau istrinya membolehkan, hukumnya boleh. Jadi artinya apa? Bahwasannya yang namanya harta istri itu kalau istri memperkenankan boleh diberikan kepada suami. Saya kira itu semoga ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah bi barakatil Fatihah. Subhanallah. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum.